semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal memaparkan hasil diskusi kami mengenai valuasi lingkungan. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Humaira Mei Silva dengan NIM M0824059059. Saya Isyana Nabila Astrid dengan NIM M08244061. Saya Reza Febiani dengan NIM M08244073. Nah, untuk tema diskusi kali ini kami mengambil dari kasus kebocoran IPAL di PT Sier yang letaknya ada di Surabaya. Nah, teman-teman, buat data perhitungan evaluasi, kami pakai data ini ya. Untuk biaya pemulihan, kami menggunakan asumsi perhitungan karena data di lapangan tidak tersedia, sehingga kami menggunakan data dummy dengan asumsi sebagai berikut. Nah, yang pertama terdapat volume air tercemar sebanyak 800.000 meter kubik, dan yang kedua yaitu biaya remediasi per meter kubiknya sebesar Rp3.000 per meter kubik. Rp3.000 ini termasuk bahan kimia, tenaga kerja, dan pengangkutan limbah. Nah, rumus yang digunakan yaitu C pemulihan sama dengan volume tercemar dikalikan biaya remediasi per meter kubiknya, yaitu 800.000 meter per kubik dikali Rp3.000 per meter kubik yang menghasilkan Rp2,4 miliar. Nah, jadi untuk keseluruhan biaya kelebihan bisa dihitung dengan rumus C kelebihan sama dengan C sewa tangki ditambah dengan C air mineral ditambah dengan C perbaikan dan ditambah dengan C administrasi, yaitu 30 juta ditambah dengan 40 juta ditambah 20 juta dan ditambah dengan 10 juta yang hasilnya 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerugian. Nah, untuk kerugian sendiri, yang pertama ada kerugian ekologis. Kerugian ekologis ini bisa dihitung dengan nilai jasa ekosistem sungai yaitu 100 juta kilometer per tahun, dengan panjang sungai terdampak yaitu 10 km, dengan rumus L ekologis sama dengan panjang sungai terdampak dalam kilometer dikalikan dengan nilai jasa, atau 10 dikalikan dengan 100 juta sama dengan 1 miliar rupiah. Yang kedua ada kerugian sosial ekonomi yang dimana dibagi menjadi dua, ada pertanian dan ada perikanan. Yang pertanian itu rumus yang digunakan L pertanian sama dengan luas HA dikali nilai produk per AH atau penurunan hasil dikali jumlah musim terdampak, yaitu 10 HA dikali 20.000 per HA dikali 0,30 dikali 2 yang mendapatkan hasilnya itu 120 juta. Yang kedua itu ada perikanan atau nelayan. Rumus yang digunakan yaitu L perikanan sama dengan jumlah nelayan dikali kehilangan pendapatan per nelayan sama dengan 30 dikali 5 juta rupiah yang menghasilkan 150 juta rupiah. Nah, dari situ terdapat total kerugian sosial ekonomi yang dimana 120 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah menghasilkan 270 juta rupiah. Berikut merupakan grafik total nilai kerugian lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada penerapan hasil valuasi. Yang pertama terdapat dasar kompensasi dan pemulihan, yaitu nilai kerugian tersebut dapat digunakan untuk menentukan besaran kompensasi bagi masyarakat terdampak serta anggaran pemulihan lingkungan. Hal ini mencakup pembersihan sedimen, perbaikan drainase, dan peningkatan kapasitas IPAL yang digunakan untuk mencegah pencemaran ulang. Yang kedua, instrumen penegakan hukum. Pada angka valuasi berfungsi sebagai bukti kuantitatif dalam proses hukum dan penegakan administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 3, 22 Tahun 2009. Dengan nilai yang terukur, penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih objektif dan transparan. Nah, selanjutnya adalah dasar perencanaan kebijakan, yaitu pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil ini untuk merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran air melalui pengawasan IPAL, penerapan denda sesuai kerugian lingkungan,
dan perencanaan investasi lingkungan. Nah, nilai ekonomi ekosistem sungai juga dapat memperkuat dasar fiskal dalam pelestarian lingkungan. Oke, berikut adalah penjelasan dari kelompok kami tentang valuasi lingkungan yang membicarakan kasus kebocoran limbah cair yang berada di instansi IPAL PT Sier. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Selamat menonton.